Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, ayat ini bukan bertujuan untuk menjelaskan tentang saf dalam sholat. Ini tidak bisa dibiarkan. Makanya saya mengajak kepada segenap para netizen ahli sunnah wal jamaah, para netizen Siber NKRI, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cong Ab di channel AADJ. Nah baik sahabat, kita sudah sepakat untuk tidak berbicara tentang silsilah nasab, dan kita mengikuti apa yang menjadi arahan dari Kyai Yahya Khalil Stakuf yang merupakan ketua PBNU. Kenapa? Karena pembicaraan yang tidak perlu kita perpanjang lagi. Nah sekarang ini yang perlu kita bahas adalah ini yang sedang lagi viral, dan ini tidak bisa kita biarkan karena ini merupakan penyesatan yang dilakukan oleh salah satu pimpinan pondok pesantren yang katanya pondok pesantren ini salah satu pondok pesantren terbesar di Asia Tenggara, yaitu Pondok Pesantren Zaitun. Pondok Pesantren Zaitun ini dipimpin oleh Profesor Abdul Salam Rosyid alias Panji Gumilang. Beliau ini merupakan lulusan dari Pondok Pesantren Guntur. Pondok Pesantren Al Zaitun sekarang ini viral karena melakukan banyak kontroversi, termasuk diantaranya kemarin tentang sholat Idul Fitri yang menggunakan saf yang jaraknya itu cukup jauh. Jadi semacam waktu dalam kondisi corona kemarin itu kan diberlakukan saf berjarak, namun itu kan dalam keadaan yang darurat. Banyak ulama yang mengatakan dalam keadaan darurat itu tidak apa-apa. Nah tetapi dalam kondisi ini status darurat sekarang ini sudah tidak ada. Artinya saf itu harus dikembalikan lagi sebagaimana mestinya, itu merapatkan saf barisan dalam berjamaah sholat. Pondok Pesantren Zaitun ini tetap menerapkan posisi saf berjarak karena ada alasan tertentu. Yang paling menarik, setelah ditanyakan, ternyata alasannya dia mengutip dalil dari sebuah ayat Al-Quran yang menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Itu kata pimpinan Pondok Pesantren Zaitun. Ini kenapa kok mengambil dalil ini untuk membenarkan saf berjarak dalam kondisi tidak ada darurat? Nah kita cek langsung ya. Dalil yang dibuat untuk membenarkan saf renggang dalam kondisi baik-baik saja. Ini kita langsung masuk ke tafsir Ibnu Katsir. Nah, kita langsung bacakan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Nah ini langsung yaqulu ta'ala, ini untuk mendidik hamba-hambanya yang beriman, wa amron lahum, dan perintah kepada hamba-hamba yang mukmin tersebut, ayyahsuna ba'duhum ila ba'din, untuk berbuat baik siapa sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain, fil majalisi, di dalam majelis tempat berkumpul. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Ini yang menjadi catatan di sini ya mungkin ya. Wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu, maka memperluaslah kalian fil majalisi,
di dalam majlis. Wa qara'a fil majlisi. Ada yang ulama yang membaca fil majlisi. Jadi tafassahu fil majlisi. Fafsahu yafsahillahu lakum, maka Allah akan memperluas. Fafsahu, maka perluaslah kalian. Yafsahillahu lakum, maka Allah akan memperluas kepada kalian. Wa dzalika anal jaza min jinsil amal. Balasan tergantung dari amal. Balasan itu sesuai dari amal-amal kita. Kama jaa fil hadis sahih, seperti yang sudah terdapat dalam hadis sahih, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun karena Allah, masjidan, membangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah membangunkan rumah di dalam surga. Waman yassar ala mu'sirin, barang siapa yang mempermudah orang yang dalam kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mempermudah untuk orang tersebut di dunia dan akhirat. Waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, barang siapa yang menutupi orang Islam, orang muslim, satarahullah fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi untuk orang tersebut di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni. Hamba itu tetap dalam pertolongan Allah selagi seorang hamba tersebut kerap menolong saudaranya. Walihada ashbahun kathiratun, walihada qala fafsahu yafsahillahu lakum. Nih, qala Qatadah, Imam Qatadah berkata, nazalat hadhil ayatu fi majalisi dzikri. Ayat ini turun, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu. Maksudnya ini ayat ini turun fi majalisi dzikri, di dalam majelis zikir. Jadi ayat ini bukan bertujuan untuk menjelaskan tentang saf dalam sholat, asap yang renggang dalam sholat. Jadi sangat jauh sekali. Jadi jika Panji Gumilang ini berpandangan ataupun membuat dalil asap renggang tersebut dari ayat ini, maka jelaslah dia itu ngarang ataupun mentafsirkan ayat Al-Quran dengan seenaknya sendiri. Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsiri Al-Quran itu dengan pendapatnya sendiri, maka sama aja dia menyiapkan tempat di dalam neraka. Ini penyesatan yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren Zaitun itu penyesatan itu. Seenaknya sendiri menafsiri Al-Quran. Wa qala Muqatil bin Hayyan, berkata Imam Muqatil bin Hayyan, unzilat hadhil ayatu yaumal jum'ati. Ayat ini turun di hari Jumat. Wa kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi Muhammad itu yaumaidin fi suffah, waktu itu ada di suffah, di emperan masjid, pelataran masjid. Wa fil makani dzikin, dan di tempat yang sempit. Okelah, intinya begini. Intinya ayat ini tidak sama sekali menjelaskan tentang asap dalam sholat, tetapi ayat ini menjelaskan majelis zikir yang ada pada zaman Rasulullah SAW, di mana kebanyakan orang waktu itu, para sahabat itu berdesak-desakan untuk saling mendekat dengan Rasulullah SAW. Jadi maka turun ayat untuk Allah Ta'ala mendidik hamba-hambanya yang beriman di dalam berkumpul, bermajalis, untuk saling memberikan tempat agar sama-sama tidak
agar sama-sama kebagian tempat. Begitulah intinya. Oke, jadi intinya ayat ini tidak ada yang menjelaskan ataupun mengarah terhadap pembenaran sab renggang. Ya, ayat ini tidak bisa dijadikan dalil untuk membenarkan sab renggang yang seperti yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren Zaitun tersebut. Karena ayat ini mengarah pada majelis Rasulullah, majelis zikir Rasulullah. Menurunkan ayat ini untuk mendidik mereka agar supaya saling memperluas tempat di dalam majelis zikir, di dalam majelis Rasulullah. Semua para mufassir itu mengarahkan ke sana. Ini tidak bisa dibiarkan. Makanya saya mengajak kepada segenap para netizen ahli sunnah wal jamaah, para netizen Cyber NKRI, netizen kebangsaan, netizen NU, mari kita tinggalkan pembicaraan-pembicaraan silsilah nasab. Ini ada yang harus kita perbaiki dari seorang Panji Gemilang, pimpinan pondok pesantren Zaitun yang kerap sekali membuat kontroversi. Dan ini tidak bisa dibiarkan karena pondok ini dianggap salah satu pondok terbesar se-Asia Tenggara. Dan untuk selanjutnya kita akan terus pantau perkembangan pondok pesantren Zaitun ini yang saya anggap ini sebuah penyesatan terhadap umat. Sementara itu saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.